Gila kerja. Hai teman pemilih Kabupaten Sintang, jumpa lagi bersama saya Asih di podcast KPU Kabupaten Sintang Gila Kerja. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa dibilang ini momen langka, karena di 14 KPU Kabupaten Kota Kalimantan Barat bisa jadi baru podcast KPU Kabupaten Sintang yang bisa menghadirkan beliau sebagai narasumber. Siapakah beliau? Beliau adalah PLT Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Krisnawati Kristina Banjarnahor. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Sehat? Sehat luar dalam. Luar dalam, alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya ke sini, Ibu? Kalau perjalanan cukup ini ya, cukup mengesankan juga. Ini kedua kalinya saya ke Sintang. Oh, baik. Sebelumnya kemarin kan udah, ini kedua kalinya. Saya kalau tidak salah, Ibu berasal dari Sumatera. Benar, Sumatera Utara. Kalau berdasarkan googling, wilayah Sumatera itu kan pegunungan ya, Bu ya? Bukit Barisan, ya. Siap. Jadi kalau medan perjalanannya lebih berat Kalbar atau masih kecil lah? Kalbar ini masih lebih parah Sumatera begitu, Ibu? Kalau dari segi perjalanannya mungkin karena punya perbedaan wilayah ya. Iya. Kalau dibilang dari untuk segi kelokannya mungkin lebih menang di Sumatera Utara. Iya ya. Kalau di sini walaupun dia jalan lurus tapi kan naik turun ya. Iya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita di Sumatera Utara itu khususnya kalau misalnya melewati pegunungan itu banyak tikungan. Oh begitu. Iya, seperti itu. Berarti di sini naik turun, kalau di Sumatera Iya. berkelok-kelok gitu Iya, ya, Bu ya. berkelok-kelok. Tapi ya sama aja mengocok perut, Bu, kalau tidak terbiasa. Baik, kalau saya boleh tahu, Ibu sudah berapa lama bekerja di instansi penyelenggara pemilu? Untuk bekerja di instansi penyelenggara pemilu saya terhitung 5 Januari 2022 mulai bergabung di KPU untuk penempatannya di KPU Sumatera Utara. Oh, berarti sebelum itu belum pernah ke Bawaslu atau mungkin ke DKPP, belum pernah ya? Belum. Oh, baru ini ya. Kalau menurut Ibu nih, apa sih perbedaan bekerja di KPU dengan instansi lain? Kalau perbedaannya mungkin seperti tadi ya, kita sebagai penyelenggara. Iya. Kalau instansi lain mungkin tidak seperti kita. Jadi kalau saya punya pengalaman, saya dulu di pemerintah kabupaten, setelah itu saya di Kemendagri, baru sekarang saya di KPU. Yeah. Jadi kalau dibilang dari segi kita bilang, kalau dibilang secara umum kerja di mana aja sama. Iya. Cuma kalau kita lihat dari tusinya, Iya. seperti kita KPU, Iya. kita sebagai penyelenggara, nah itu sedikit berbeda dengan tempat kerja yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang ya termasuk sangat ini ya, kita dalam sebagai penyelenggara gitu ya. Iya. Gimana sih rasanya sebagai penyelenggara? Nah, seperti itu. Namun tahun 2018 saya sudah ikut sebagai sekretaris PPK. Oh, Ibu pernah sekretaris PPK ya? Oke, Jadi siap. sudah ada gambaran, oh ternyata seperti ini ya. Dalam lingkup kecilnya kan dulu kan PPK, Iya. bisa oh ya. Setelah saya di KPU saya jadi oh iya segini, skop lebih besarnya lagi ternyata seperti ini. Oh, gitu. siap, baik. Jadi udah ada gitu. Jadi perbedaannya karena kita sebagai penyelenggara. Oh iya. Gitu. Saya kan sering mendapat pertanyaan nih, Bu. KPU itu kalau nggak pemilu berarti nggak kerja dong? Oh, enggak dong. Pertanyaannya seperti itu. Jadi saya kadang bingung menjelaskannya. Karena masyarakat awam taunya oh KPU itu ngurus pemilu. Jadi yang diurus hanya kalau mau pemilu doang gitu kan. Kalau nggak pemilu, apa sih kerja KPU? Saya kadang bingung bagaimana cara menjelaskannya biar mereka gampang menerima penjelasan kita gitu. Mungkin Ibu ada tips? Jadi kalau dibilang secara awam KPU itu tidak ada kerja setelah pemilu itu salah sebenarnya. Iya. Kita tetap masih bekerja loh. Iya. Kenapa? Satu gambaran aja, kita tetap selalu melakukan update data Iya. pemilu. Itu harus selalu kita lakukan. Jadi kalau mungkin dari segi, kalau orang kan melihat cuma dari luarnya aja ya, Iya. nggak ada pemilu, ya nggak kerja. Ya, yang tahu kan kita sebenarnya. Ya, yang tetap kita secara administrasi kita harus kita kerjakan. Iya. Peremajaan data, update data pemilu tetap harus kita kerjakan. Iya. Nah itu kan
sebenarnya berjalan ya sampai Iya. ke pemilunya gitu. Mm-mm. Jadi kita tetap bekerja sebenarnya, bukan kita langsung stop istirahat enggak. Kita tetap bekerja kok kalau ini, Siap. walaupun selesai pemilu. Iya, karena banyak masyarakat itu bilangnya, oh KPU kerjanya 5 tahun sekali ya, katanya mereka. Enak dong, katanya. Jadi pernah juga saya bergurau, setengah bergurau dengan mereka, boleh silakan yuk kita gabung di KPU, saya bilang. Kan kita ini Bu, kalau musim-musim tahapan hektik ya Bu ya, kita bilang hektik. Jadi kadang instansi biasa setengah 4, jam 4 udah pulang. Kalau kita kan nggak bisa mengukur dari situ. Iya. Nah, cuti bersama, mereka cuti, kita bersama kawan-kawan di kantor gitu kan Bu ya. Kalau menurut Ibu, tantangan paling berat untuk kerja di KPU itu apa sih Bu? Jadi apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Sebenarnya yang pertama mental, Mental ya Bu ya? yang kedua kecintaan pada pekerjaan. Siap. Jadi pada dasarnya kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, Ya. kita tidak akan siap Iya sih, dimanapun apapun itu. seperti Iya. itu. Iya. Jadi mental kita juga harus siap, kecintaan kita pada pekerjaan pun harus siap gitu. Itu yang harus kita siapkan. Dua hal itu ya Bu ya? Iya. Oke siap. Mungkin kalau mental kita sudah kebal bagai baja, aman lah Bu ya. Aman. Karena kadang kita ini kan ya masyarakat awam beranggapan oh PNS, walaupun oh di KPU PNS ya, oh biasa aja kerjanya, padahal PNS di KPU dengan PNS di instansi lain sangat jauh berbeda. Jadi mungkin kalau saya boleh berbagi, saya itu lebih menghibur hatinya begini Bu, kalau instansi lain belum tentu bisa mengunjungi seluruh wilayah di kabupaten tersebut, tapi kalau KPU kan pasti tuh Bu, ke kecamatan itu pasti kan, maksudnya begitu. Kalau musim pemilu itu ya alhamdulillahnya saya di KPU Sintang untuk wilayah kecamatan wilayah Sintang. kecamatan Kabupaten Sintang alhamdulillah sudah pernah mengunjunginya semua. Nah, itulah nilai plus yang bisa saya banggakan. Kalau instansi daerah kan belum tentu, maksudnya begitu kan Bu. Kak, saya dengar kan Ibu nih sudah sering mengunjungi KPU kabupaten. Di Kalbar ada 14 kabupaten kota. Yang belum pernah Ibu kunjungi ada atau sudah semua? Puji Tuhan sudah semua. Wih, keren. Jadi makanya bisa dibilang sudah bisa dapat ijazah ya. Oh, Ijazah siap. lulusan sudah menjalani 14 kabupaten kota Ya. itu udah. Jadi kalau pengalaman saya pertama, kabupaten yang saya kunjungi pertama itu Ketapang sama Kayo. Oh, malah ke sana duluan ya? Iya, ke sana Oke. duluan. Jadi baru selanjutnya perjalanan dinas kunjungan kerja itu ke kabupaten lain, dan yang terakhir kemarin ke Kapuas Hulu sama Melawi. Oh, Itu siap. yang terakhir. Sambas berarti sudah ya Bu ya? Sudah sama sudah. Oke. Sudah ke Pulau Temajo? Yang Pulau pantai Temajo. yang di Sambas, di ujung Sambas? Belum, Wah, sayang Ibu harus singgah. nanti. Oh, siap, baik. Kalau menurut Ibu dari 14 kabupaten kota itu yang perlu expert lebih, maksudnya perjalanannya perlu kesiapan mental dan fisik yang lebih, itu daerah mana? Kalau dari segi jarak tempuh itu Kapuas Hulu sama Ketapang. Oh, via darat ya Bu ya? Karena via darat. Kenapa saya mencoba untuk via darat dulu? Karena satu sisi biar saya juga tahu, oh ya kondisi untuk perjalanannya seperti ini gitu. Siap. Satu sisi juga itu sebagai nanti gambaran. Ini saya sambil nyambung ya. Iya, siap. Terkait juga untuk distribusi logistik. Oh iya. Jadi secara jalan darat seperti ini. Kalau nanti lewat perairannya ternyata seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau dibilang mana yang misalnya butuh untuk perjalanan yang terjauh itu mungkin Kapuas Hulu sama Ketapang. Berarti kalau untuk ini kebetulan sudah memasuki logistik ya Bu ya, Iya. tahapan logistik berarti sudah punya gambaran. Iya. Kalau untuk kesini berapa hari, untuk kesini berapa Iya. hari. Jadi kalau penyedia mau menyampaikan satu hari, oh tidak bisa gitu ya Bu ya. Itu harus bisa kita kasih gambaran. Siap. Kalau kayak seperti kita ke Sintang ini kan mungkin karena untuk jalannya pun tidak naik turun ya. Iya. Tidak begitu Iya, siap. banyak. Beda dengan seperti ke Kapuas Hulu. Ya, itu Nah, sih. Beda dengan kalau penggunaan kendaraan biasa sama truk. Iya. Nah itu harus kita bilang, oh iya seperti ini kalau distribusi pakai truk mungkin dia bisa makan 1,5 hari. Iya. Kalau kita kendaraan biasa mungkin bisa setengah hari kan gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman juga ya Bu, kami kan kalau ke Pontianak via darat ya,
kalau truk itu juga harus dilihat kesehatan truknya kalau ke arah Kapuas Hulu karena lumayan tanjakan naik Iya. turunnya. berkelok juga kan, kesempit lagi jalannya kan. Iya. Kalau menurut Ibu dari 14 kabupaten kota kesiapan untuk menghadapi pemilu tahun depan bagaimana? Sudah siap semua. Wih, keren ya Bu ya. Iya dong, kita harus optimis. Siap. Sudah siap kita untuk 14 kabupaten kota sudah siap semua. Oh oke, baik. Baik, mungkin sekretariatnya maupun tenaga-tenaga yang lainnya ya Bu ya. Iya. Dipastikan aman ya Bu ya. Aman. Kalau Ibu yakin, saya juga sangat yakin. Kan kita berbeda dengan komisioner ya Bu ya. Iya. Tupoksi kita kan pasti berbeda. Ibu sebagai ibu kami di provinsi, kira-kira ada pesan apa nih untuk kami di sekretariat untuk menghadapi pemilu itu harus seperti apa? Baik pesan mungkin untuk kami dan keluarga kami, ataupun pesan kami untuk di kantor, atau sosialisasinya seperti apa gitu. Mungkin ada pesan? Kalau melihat dari posisi kita sekretariat, yang pasti saya ingatkan fungsi kita mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan Siap. tahapan. Jadi dalam hal ini kan komisioner sebagai pimpinan kita, Ya. tugas kita memfasilitasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang tahapan maupun secara administrasi keseharian kita, Ya. itu kita harus dukung. Kalau pesan saya untuk kita sekretariat ya, khususnya seperti sekarang untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu, Ya. yang penting yang pertama jaga kesehatan, Siap. karena kita sudah bukan hari kerja lagi. Jadi setiap harinya itu hari kerja. Siap. Kalau itu Kalender hitam semua ya Bu ya. Kalau Oke. udah kita warnai hitam semua itu lagi merah. Yang kedua tetap ingat berdoa, gitu aja. Karena apa? Pekerjaan kita itu ibadah. Iya. Oke. Jadi kalau kita udah menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah, menurut saya pasti kita siap sih untuk bekerja yang lebih baik lagi. Iya. Karena biar bagaimanapun juga kondisinya kan berbeda ya Bu ya. Kita makin mendekati ini, tekanan dari berbagai pihak itu Iya. pasti ada ya, walaupun mungkin tidak semua sekretariat merasakannya. Tekanan pekerjaannya tetap berbeda ya Bu ya, setiap tenaga itu berbeda lagi di komisioner tekanannya seperti apa ya. Mungkin semoga kami khususnya di KPU Kabupaten Sintang, tim sekretariat makin solid. Tetap butuh bimbingan Ibu yang pasti. Mohon selalu bersedia menegur maupun memberi support kepada kami, Siap. karena biar bagaimanapun, seberapa banyak pun orang di KPU, kami merasa sangat kurang Bu. Karena biasanya pekerjaan bertimpa-timpa tuh, walaupun sebanyak apapun orang tuh kayaknya kok masih kurang saja tenaganya. Padahal kalau dipikir enggak juga sedikit-sedikit banget gitu kan. Masih ada kok kabupaten lain yang lebih sedikit biasanya begitu kan. Tapi kok ya gitu. Apalagi kalau logistik Bu. Kalau boleh curhat, Sintang bisa terbanyak 406. Jadi kalau udah ngurusin itu aduh gitu. Oh ya, semua dijalani. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, iya. Mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pagi ini Bu, ada apa yang ingin disampaikan, closing statement dari Ibu mungkin? Kalau closing statement, saya cuma satu aja. Saya ingatkan, jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Siap. Karena tujuan kita itu mensukseskan pemilu. Siap. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu sudah bersedia kami repotkan hari ini. Mudah-mudahan tidak jerah. Siapa tahu podcast kita trending ya. Baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Baik teman pemilih Kabupaten Sintang, demikian tadi bincang-bincang kita dengan PLT Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa pesan beliau bisa menjadi semangat untuk kita menjalani hari-hari, dan benar kata beliau, kalau pekerjaan kita anggap sebagai ibadah, insya Allah pemilu tahun depan akan berjalan lancar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.